Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo semuanya, Sekawati, Sekawan semua. Selamat apa nih ya? Selamat sore, selamat malam. Ya kapan Selamat semuanya. Mendengarkan, ya. Yang penting selamat. Yang penting selamat. Oke. Selamat hari. Jumpa lagi dengan kita. Hari ini cuma ada 4 orang. Aku Anas, terus ada Cen-Cen, Hai. ada Mbak Afi, Halo. ada Kak Yurika, Shalom. yang absen Lia. Soalnya Lia lagi ada keperluan. Nah, sekarang mau ngobrol-ngobrol nih ya. Gue baru ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue nih, teman-teman cewek, emak-emak gitu kan. Kita baru ngebahas-bahas gitu ya. Soalnya usia-usia kita kan sebenarnya usia berapa ya? Gue jadi mikir Iya, makanya. 25. Kejebak sendiri kan? jebak dengan statement gue. Enggak. Dalam beberapa dekade lagi, beberapa dekade ya, lu catat kan, beberapa dekade lagi. Jangan-jangan gue menopause gitu kan. Bukan jangan-jangan, emang udah pasti. Ya udah pasti gitu kan. Nah, itu kan kita nih namanya juga orang-orang yang separuh baya. Itu mulai ngomongin ya tentang kesehatan atau apa segala macam. Nah, nyangkutlah ke kesehatan reproduksi wanita gitu kan. Nah, itu gue nanya-nanya sih, gue iseng-iseng sama teman-teman gue. Kebanyakan teman-teman gue itu kan, ya kalau teman-teman itu ada beberapa yang mak-mak gitu ya, yang teman-teman mak-mak gitu kan. Jadi gue tuh ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, mulai gimana gitu kan. Maksudnya apakah ada tanda-tanda mau menopause gitu kan. Ternyata ada beberapa yang iya, ada beberapa yang enggak. Terus gitu mereka tuh kadang-kadang bingung. Gue tanya, misalnya gue tanya gitu ya, sebenarnya lu siklusnya lancar nggak gitu kan? Haidnya gimana atau apa? Dia bilang nggak tahu, nggak terlalu inilah. Kayaknya gue sebulan sekali, maksud gue udah setua gitu aja masih jawab. Yeah. Kayaknya sebulan sekali sih gue haid gitu. Yang penting gue nggak bunting gitu. Lu tau nggak? Bunting adalah hamil. Iya, bunting hamil. Nas, itu kalender di klinik gua itu ya. Kan ada kayak kalender duduk gitu. Nah, itu tuh suka ada buletan. Salah satu buletannya adalah buletan nanti di situ ada misalnya ZM, yaitu Cen-Cen Mens gitu. Terus NM, terus teman gue kan Nuryani Mens. Jadi kita semua kalender tuh bukan ngelingkarin ini pasien hari ini apa. Iya, bukan pasien apa, report apa, bukan, tapi itu jadwal gue mens gitu kan. Di rumah nggak ada tapi di klinik ada. Soalnya jadwal mens itu menentukan environment kerja, lo tau nggak lo? Kalau PPS barengan semua lu mati lo. Oh, itu bukan cuman itu, supaya kita tahu kapan bawa pembalut yang pas atau berlebih atau enggak. Gitu sih. Kalau kalian gimana kalian? Kalian aware nggak? Maksudnya dengan jadwal mens, terus kalian aware nggak? Oh, ada perubahan nih dengan mens kita kali ini gitu. Biasanya juga kalau misalnya mens tuh biasanya kalau temenannya kayak kita, jangan-jangan tuh mensnya deket-deket loh. Ya, kenapa begitu? Bisa begitu ya? Gitu. Bisa deket-deket. Menular soalnya. Iya, mens penyakit menular. Sama kayak gantung. Kalau satu nguap, yang lain ikut nguap. Nah, satu mens, yang lain ikut mens. Tunggu dulu, Nas. Lu itu ngomongin kalau usia-usianya masih dalam usia-usia yang produktif banget. Kalau udah nggak terlalu produktif, bisa nggak salah itu mens, bisa acak-acakan semuanya. Bisa acak-acakan ya? Bisa acak-acakan karena kan ada yang siklus pendek, jadi ada yang siklus panjang gitu karena mau memasuki masa menopause gitu. Jadi bisa kadang-kadang ketemu, kadang-kadang udah nggak lagi sama dia, jauh gitu.
Jadi tergantung. Betul. Berarti tergantung usia. Kalau Betul, kalian betul. gimana? Catet nggak? Maksudnya aware nggak? Maksudnya tahu nggak sih? Ini kalau gue nih siklusnya panjang, siklusnya pendek. Oh, gue tipenya tipe yang apa ya? Kalau gue taunya PDTS ya, pola dasar tidak suburnya kering atau pola dasar tidak suburnya lembab gitu kan? Nah itu kalian Apanya yang lembab, apanya yang kering? rasanya, Pipi. sensasinya. Pipinya. Kagak. Enggak. Itu pipi bawah kering. Nah, kan berarti sekawan juga jadi ngerti kan. Kan ada bibir atas, ada bibir bawah, ada pipi atas, pipi bawah. Salah lembabnya berarti kelembapan pipi bawah ya. Iya. Juga nih. Ngerti nggak ya? Kalau Beli kalian gimana? moisturizer-nya yang tepat. Sesuai jenis kulit. Iya, Gua cerita- kalau ayo Mbak Afi dulu deh, Mbak Afi. Gue dulu ya. Gue tuh dulu waktu gue baru mulai mens itu kalau nggak salah gue mens pertama tuh kalau nggak salah gue kelas 6 SD, lalu berhenti 6 bulan atau setahun lah, pokoknya begitu mulai lancar tuh gue SMP gitu. Emang begitu ya biasanya ya Chen ya. Iya. Nah terus waktu itu sih gue cuma dipesanin sama nyokap gue, kamu kalau mens dicatat tanggalnya gitu. Tapi nggak dijelasin buat apa, jadi gue nyatet aja, tapi gue nggak ngerti maksudnya apa biar dicatat gitu. Sampai akhirnya pokoknya gue telat banget ya, sampai akhirnya gue udah kuliah apa udah kerja malah ya gitu kan. Gue masih terus mencatat, tapi gue nggak ngerti kan buat apa gitu kan. Terus gue merasa juga oh ya kalau mens rutin itu berarti setiap tanggal yang sama. Lah kok gue enggak ya, gue kok maju-maju terus gitu kan segala macam. Ternyata begitu gue, pokoknya adalah suatu ketika ada pembelajaran tentang itu ya, tentang siklus telat bener ya gue. Pembelajaran tentang siklus gue tahu, oh ternyata gue tuh 25 hari gitu. Kalau 25 hari kan gak ketemu sama dong. Secara bulan kan 30 hari, jadi gue baru ngeh. Jadi gue tuh antara 25 sampai 28, tapi mostly gue 25 sih, 25 hari. Gitu sih, waktu itu gue sejauh itu aja gue mengetahuinya, lalu gue tahu maksudnya gue ya masa subur nggak suburnya biasanya gue waktu itu ditandai dengan yaitu kelembapan dan kadang-kadang agak basah lebih banyak ya, nggak cuma lembab ya. Itu di daerah di daerah pipi bawah itu tadi. Semoga pada ngerti. Ngerti lah Mbak. Apalagi ya itu gue sih begitu dulu. Sampai sekarang masih catat? Sampai sekarang udah nggak dicatat karena udah kayaknya gue udah premeno deh. Jadi udah jarang-jarang. Udah jarang-jarang. Mungkin juga gue merasa gue udah tidak udah masuk ke masa tidak produktif lagi ya. Jadi kan gue nggak perlu ngitung ya kapan gue harus hamil, kapan gue nggak boleh hamil. Gue ngitung-ngitung aja gue nggak hamil-hamil kan akhirnya gitu. Jadi gitu. Jadi gitu setelah masa produktif terus gue sampai sekarang kan gue tidak hamil-hamil gitu ya, tidak punya anak. Terus gue pikir ya udah nggak usah gue catat lagi. Kalau gue nggak pernah gue hitung dan nggak pernah gue catat. Cuma gue inget kapan pertama kali gue mens, yaitu hari Senin. Ya. Ketika gue SMP. Ya harinya dia inget. Karena traumatis. Jadi hari Senin itu kan pasti baju seragam SMP putih-putih dong, gitu kan. Nah, tiba-tiba ada bercak merah, gue dikasih tahu sama temen gue. Lalu kebayang gue udah introvert, pemalu, minder, tiba-tiba rok gue yang putih itu ada bercak-bercak kayak begitu. Waduh, itu shock banget buat gue. Dan akhirnya gue waktu itu ke ruang kesehatan di sekolah gitu, karena kan nggak ngerti juga gitu. Dan gue kan gede sama nenek gue nggak pernah kasih info apapun. Begitu juga kayak Mbak Afi kan nyokapnya masih bilang suruh dicatat, itu juga nggak ada informasi apapun gitu. Cuma itu gue inget tuh karena gue malu banget dan gue shock sampai gue ke ruang kesehatan. Akhirnya gue disuruh pulang dan rok gue tuh gue puter ke depan. Terus gue tutupin sama tas sekolah karena zaman dulu kita begitu.
Semua begitu. Kalau Karena tembus diputar, sekolah SMP gue tuh nggak terlalu, ya lumayan jauh sebenarnya dari rumah, tapi ada gue pulang tuh jalan kaki gitu. Nah itu kan peristiwa itu buat gue trauma, jadi gue inget. Tapi setelah itu gue nggak pernah catat tanggal ataupun siklusnya beberapa hari. Pokoknya gue taunya bulan ini November belum ya, gitu doang gue. Oh, ini pertanyaan nih Kak Rika, maksud gue lu nggak mencatat itu karena nggak ada yang nyuruh atau lu cukup inget atau cukup yakin bahwa lu nggak akan telat, nggak akan gimana gitu siklusnya? Atau gue nggak dapat informasi, jadi buat gue itu nggak penting gitu. Jadi nggak pernah ada yang nyuruh juga harus mencatat, dan kenapa juga itu harus dicatat, nggak ada informasi kayak gitu. Gue ingat baru gue dapat pelajaran pendidikan seks itu pas SMA justru gitu. SMP nggak ada gitu, dari keluarga juga nggak ada, dan itu pun gue ingat dikumpulin di hall gitu kan, di hall sekolah gitu, udah gitu dibagi-bagiin soft text, gue inget banget. Tapi gue juga nggak inget bahwa itu harus ada pemberitahuan bahwa itu harus dicatat, bahwa itu penting. Mungkin karena campur kali ya, laki-laki sama perempuan kali, jadi nggak sampai sedetil itu. Jadi nggak ada tuh gue mencatat. Yang penting gue cuma ya tadi kayak gitu, oh bulan ini gue udah mens belum ya, oh udah gitu, oh belum gitu aja. Tapi seingat gue sih rutin tiap bulan gitu. Kalau nggak rutin ketahuan dong gitu. Ketahuan apa tuh? Udah ada babynya. Sudah berbuah. Belum tentu kan nggak mens itu hamil, ya kan Chan? Betul. Nah, jadi kan kalau nggak mens tuh ada gangguan reproduksi, ya kan? Nah kalau dulu kan orang-orang teman-teman sekolah kan gitu, kalau misalnya lu nggak mens, lu hamil gitu kan, cuma konotasinya cuma taunya itu doang gitu, nggak ada yang lain. Iya. Gitu, primitif gua mah waktu masih Kita mungkin primitif nih kayaknya. Iya. Kalau gue pikir-pikir ya, gue juga pikir-pikir, gue juga kayaknya mulai mencatat dan mulai aware gitu ya sama mens itu kan gara-gara gue berkeluarga ya. Terus berkeluarga kan harus berkeluarga berencana, ya kan? Dan harus keluarga berencana sesuai dengan iman Katolik, ya kan? Yang nggak boleh pakai alat macam-macam. That's why gue belajar gitu kan. Ya ada satu metode itu yang biasa kalau gue pakai metode ovulasi billing gitu. Nah dari situ baru gue belajar, baru gue mulai memperhatikan gitu organ. Karena sebenarnya waktu gue tahu itu mereka tuh bilang ya, kalau kita nggak aware sama badan kita atau apa gitu ya, ntar tiba-tiba tuh kalau ada sesuatu yang nggak bener gitu ya, kita tuh telat taunya gitu loh. Karena menstruasi itu kan rutin ya, gitu kan, dia kan rutin gitu kan. Itu kan kita bisa apa ya, jadiin tools gitu kan. Kalau misalnya ternyata nih, oh ini tuh normal, oh ini tuh wajar, oh kita tuh sehat gitu. Kalau gue begitu, Jan? Iya, gitu ya. Bener gak sih? Jadi gue tuh awalnya pengen merencanakan keluarga, ya. Ternyata waktu pelajaran itu gue dibilang, maksudnya kita tuh harus mengenal loh badan kita. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, ada sesuatu yang gak beres, ternyata itu kita bisa aware sejak awal gitu. Jangan tiba-tiba ada yang kenapa-napa baru, maksudnya ada hal yang benar-benar sakitnya tuh udah sakit banget, kita baru aware, ternyata itu udah misalnya amit-amit gitu, cancer udah stadium sekian gitu kan. Itu karena kita nggak aware. Nah gue jadi pikir-pikir, oh iya benar juga ya. Jadi memperhatikan organ reproduksi itu bukan cuman buat itu, bukan cuman buat subur doang ya. Iya, tapi buat itu gitu, memperhatikan ini. Sebenarnya dengan kita tahu kapan kita masa subur, kapan kita nggak subur sih, sebenarnya kita jadi tahu pola ya, jadi tahu pola, sehingga kalau ternyata itu terjadi di luar pola, mungkin itu tanda-tanda sesuatu gitu kan maksudnya, Nas. Dan termasuk juga itu bagian mengasihi tubuh kita sendiri gitu kan. Yesus juga bilang bahwa kita harus mengasihi Allah
segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, tapi kita juga perlu mengasihi diri kita sendiri. Dan itu bagian memperhatikan dinamika dalam tubuh kita, juga bagian ekspresi kasih itu sendiri. Kalau kita bisa mengasihi diri kita lebih baik, kita juga akan bisa mengasihi orang lain dengan lebih baik lagi. Iya. Betul juga, betul-betul. Setuju sih. Itu Chen masih di mute. Maaf, tadi Eke lost sinyal tadi. Kalau gue sendiri itu, gue padahal kuliah kedokteran ya, tapi balik lagi sih. Walaupun gue misalnya dapat teorinya dulu di awal-awal sebelum masuk ke klinis gitu, gue tuh nggak terlalu mencatat gimana gitu. Nah sampai akhirnya gue perut gue itu sakit kalau setiap kali mens gitu, setiap kali terutama mau mens gitu. Sampai akhirnya gue ke dokter pada saat gue kuliah itu dan dinyatakan ada kista. Gitu. Jadi mulai sejak itu gue lebih memperhatikan mens gue sih, gue lebih mencatat. Jadi bener banget yang dibilang teman-teman bahwa kita penting sih untuk mencatat karena siklus atau pola itu menunjukkan kan suatu keteraturan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang off di tengah-tengah, misalnya gue tuh siklusnya hampir selalu 28. Sebelum gue masuk ke masa premenopause gitu, selalu 28 gitu. Hampir jarang gitu gue 30, 25 gitu. Kalau belakang ini kan mulai kacau, makanya pencatatan juga gue lakukan lebih intensif gitu. Nah di tengah-tengah itu gue mulai mencatat tuh, kapan gue mulai perut gue sakit gitu. Kapan ada misalnya di tengah-tengah ada darah yang keluar nggak? Misalnya setiap 28 kalau di tengah-tengah tiba-tiba ada darah yang keluar kan kita mesti aware ya. Kenapa nih? Kok tiba-tiba sebelum siklusnya udah keluar duluan? Terus mesti dihitung kayak gitu. Nah dengan begitu kita tahu nih ini bisa ada problem apa enggak. Sehingga kita bisa lebih cepat untuk mengkonsulkan diri kita ke dokter yang bersangkutan atau bagian yang bersangkutan untuk melihat kesehatan reproduksi kita gitu. Jangan sampai telat banget gitu untuk mendapatkan bantuan, padahal banyak banget penyakit-penyakit reproduksi itu yang bisa di-tackle lebih awal kalau kita mempunyai awareness atau kesadaran untuk memperhatikan tubuh kita lebih baik gitu. Gitu sih. Ya memang sih sekarang kan banyak banget nih bantuan-bantuan cek secara medis ya, misalnya USG gitu kan, misalnya mamografi, misalnya pap smear gitu. Nah ini semua memang kita perlu lakukan secara rutin sebenarnya, terutama perempuan-perempuan yang produktif gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sini, bulanannya itu kalau kita udah catat dengan teratur, nah itu memudahkan kita sih gitu. Karena kan kalau misalnya kayak USG kita kan gak lakukan tiap bulan. Bahkan kalau orang-orang yang tidak melakukan medical check up secara rutin, ya mungkin nggak 2 tahun sekali, nggak 3 tahun sekali gitu kan. Itu sih, menurut gue sih penting banget sih. Oh, kalau lu walaupun udah premenopause tetap lu catat ya Chen ya? Sebaiknya begitu ya? Gue catat sih. Jadi yang gue catat atau gue perhatikan lebih banyak lagi. Misalnya bukan cuman mensnya, tapi juga misalnya keluhan di badannya, kayak flushing gitu, kayak misalnya rasa panas di badan. Di situ gue bisa merasakan misalnya gue mulai flushing lebih sering nih, gitu. Jadi gue bisa prediksi, oh ini hormon gue makin rendah nih, misalnya estrogen gue, atau hal-hal yang seperti itu gitu. Suhu tubuh gue meningkat lebih banyak gitu. Jadi gue bisa tahu karena imbalance hormon di badan gue ini makin parah atau makin enggak. Walaupun kita tahu itu bukan sesuatu yang bisa hilang kemudian kita menjadi kayak dulu lagi. Tapi maksudnya kita bisa mencoba untuk melakukan beberapa hal untuk mengurangi keluhan-keluhan itu, misalnya gitu. Dengan vitamin-vitamin tertentu, entah makanan-makanan tertentu, entah dengan aktivitas tertentu gitu. Olahraga gitu. Oke. Jadi baiklah. Penting kan? Jadi saya catat lagi deh sekarang. Iya. Penting. Kalau gue juga gitu sih. Maksudnya gue juga
kalau gue ada tabelnya. Kalau di MOB itu kan ada tabelnya. Yang dicatat adalah sensasi plus rasa-rasa lain gitu. Jadi sensasi doang, maksudnya sensasi apa sih yang dirasain di bawah celana gitu loh. Di dalam celana dalam tuh apa yang dirasain. Sensasinya tuh apa, kering, basah atau apa. Terus ada darah apa enggak. Terus mood gimana gitu. Kayak gitu-gitu sih, itu menunjang gitu loh. MOB itu tadi adalah metode ovulasi billing. Nah, terus gini, kalau gue sekarang belakangan gue juga tujuannya MOB itu apa? Dua tujuannya, mencegah kehamilan sama merencanakan kehamilan ya, Chan? Iya, betul. Jadi tahu kapan nggak subur, jadi kita bisa merencanakan kan mau hamil. Iya. Kenapa yang menikah perlu MOB? Hah? Yang menikah? Udah pasti. Kalau yang menikah, yang nggak menikah aja perlu. Yang menikah perlu MOB ya kalau gua membatasi kehamilan, ya dong. Ya tapi kan itu secara alami makanya di-approve sama Gereja Katolik karena dia tidak memakai bantuan apapun dengan kesadaran dengan kesadaran bahwa terbuka terhadap kehidupan, tapi juga perbuahan maksudnya. Iya. Gitu. Ini berbeda dengan metode kalender ya, Mas? Beda. Kalau kalender tuh bener-bener saklek, dia pakai tanggal 28 hari dia hitung, tuh banyak melesetnya. Ya, karena itu dulu itu kan yang gue lakukan. Iya 28 hari klek gitu. Tapi kan maksudnya kan itu kan beda-beda kondisi ya, stres bisa mundur gitu loh. Jadi yang dilihat adalah sensasinya sebenarnya. Berapa lama belajar MOB itu? Seumur hidupku, Oh gitu. Nggak seumur hidup Jovan lah ya. Kalau gue seumur hidup Jovan lah ya. Seumur hidup. Jovan itu sekarang udah kerja. 10 tahunan lah. Jadi gue 10 tahunan ya nyatet di Excel gitu. Maksudnya ini apa. Nanti lama-lama lu tahu polanya. Terus ada tuh lu langsung tahu aware gitu loh. Oh. Itu suami istri atau istri aja yang perlu aktif di MOB? Itu pasti kalau misalnya namanya hubungan itu suami istri perlu kerjasama, benar nggak? Kayak gue misalnya gue cerita aja ya, misalnya sekilas ya. Kalau misalnya gue kan mau membatasi kehamilan, membatasi kelahiran anak gitu ya. Berarti kan gue kan harus tahu kapan gue subur, ya kan? Waktu subur, gue minta suami gue berpuasa gitu ya. Maksudnya menahan diri untuk tidak berhubungan. Abstinence gitu, kayak gitu. Jadi itu kan perlu kerjasama gitu deh. Perlu kerjasama dan pengertian dari kedua belah pihak gitu. Jadi dua-duanya harus paham dan harus tahu kenapa dia pakai MOB. Jadi maksudnya gini loh, Gereja Katolik kan ya udah boleh pakai MOB dengan kesadaran ya. Maksudnya dengan kesadaran. Maksudnya jangan sampai lu tuh karena lu nggak mau punya anak sama sekali apa segala macem lu pakai MOB ya salah juga gitu loh. Yep. Berarti niat batinnya ya? Ya betul. Jadi sebenarnya kan metode keluarga berencana alamiah itu ada beberapa. Yang sebenarnya yang disetujui gereja juga bukan cuma metode ovulasi billing, cuman dianggap bahwa metode ovulasi billing ini sebenarnya lebih akurat ya. Karena yang tadi Anas bilang, kalau kalender itu nggak semua orang sama, kayak Mbak Afi aja bisa bergeser 25 sampai 28 gitu kan. Nah, ada itu kalau cuma 25-28. Kalau ada yang dari 21 ke 30, lebih mabok lagi gitu kan. Dan betul gitu. Betul, bisa salah hitung gitu. Terus ada juga yang pakai suhu tubuh untuk melihat suhu basal tubuh, untuk melihat dia lagi masa subur apa enggak. Cuman itu juga tergantung kerajinan kita untuk mengecek gitu kan. Tapi kalau sensasi kelembapan di alat kelamin kita, di kemaluan kita gitu ya, di vagina kita, nah itu lebih konsisten sebenarnya. Tinggal kita aware untuk merasakan sensasi yang keluar dari vagina kita aja. Jadi yang dirasakan itu adalah mukus atau lendir yang keluar dari vagina kita. Begitu kira-kira. Sebenarnya ini kalau gue ngerasain ya, itu ada manfaatnya juga di selama pandemi ini. Gini loh, kan sebenarnya hormonal, siklus itu juga itu kita bisa tahu kapan kita tuh lagi low immune. Bener nggak Chan?
ya kan? Kalau misalnya kalau misalnya mau Betul. haid itu kan imunitas tuh turun gitu loh. Jadi sebenarnya hindarilah, misalnya kalau masa pandemi ini ya, hindarilah ke tempat yang ada exposure virus gitu misalnya, kayak gitu-gitu. Itu tuh bermanfaat loh. Gue ngerasain gitu. Maksudnya gue tahu nih kapan, wah kayaknya nih gue udah mau mens nih. Nih kan ini low immune nih gitu kan. Nah itu gue biasanya menghindar gitu. Terus kapan lagi gue ngerasa gue imunitasnya kurang prima gitu kan, itu ada tuh kapannya lagi. Ntar yang pas prima tuh pas kapan gitu. Biasanya mah estrogennya tinggi ya Chen. Iya, betul. Karena estrogen kita itu yang bikin kita lebih semangat, kelihatan lebih punya vitalitas. Nah, kayak gitu. Soalnya nanti begitu dia udah mau turun, ya itu yang kita bilang PMS. Gitu. Moodnya nggak bagus. Nanti kalau moodnya nggak bagus, marah-marah, maunya buka masker. Nah, deh COVID. Ngambek buka masker gitu. Terus marah-marah, air liurnya semua muncul kemana-mana. Iya, makanya. Hubungannya nggak langsung, Mbak. Gak ada hubungan. Iya. Itu kan tadi untuk kalau untuk Pak Sutri gitu kan, ya oke lah untuk mengatur kehamilan kan, kapan mau punya anak, kapan nggak mau punya anak gitu. Kalau untuk yang single lebih kepada mesti tahu itu dong. Iya Mbak, untuk melihat kesehatan kita. Karena kalau misalnya nih, contohnya ya, mens hari pertama tanggal 1, mens hari kedua tanggal 28 gitu ya. Atau gue ambil gampang 30 deh, dia teratur gitu. Tiba-tiba suatu hari tanggal 14 gitu udah ada bercak darah misalnya. Nah dia mesti tahu tuh, tanggal 14 itu adalah bercak darah yang gak normal ataukah bercak darah ovulasi yang itu. Gitu. Jadi kita juga nggak perlu panik, karena kalau kita lagi ovulasi, jangan heran kalau misalnya tiba-tiba di celana ada sedikit bercak darah. Tapi kalau misalnya itu darah kok lumayan kayak mens, darah segar gitu banyak gitu, nah kita perlu hati-hati. Atau misalnya kita punya sakit perut yang luar biasa gitu, misalnya di tanggal-tanggal yang subur tadi, yang kita anggap subur di tengah-tengah itu, nah itu juga bisa menjadi tanda tanya tuh, kayak gue ternyata gue ada kista kayak gitu. Tapi padahal mens gue normal. Gitu, jadi kayak gitu. Jadi kalau apa Chan? Jadi kalau apa? Iya, jadi kalau misalnya tanggal 1 itu tanggal 30 terus bulan depannya nggak dapat, nah kita juga mesti hati-hati apakah ada sesuatu yang lain gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa yang tadinya normal terus enggak, nah kan kita jadi aware. Ada apa nih gitu. Gitu aja sih. Iya, gue malah belajar. Kenapa Mbak? Ya gue dulu pernah 1 bulan gue kok mensnya 2 kali ya, gue panik. Kok gue mens 2 kali ya? Tapi itu gue lihat, oh ya emang gue kan 25 ya siklusnya pasti. Satu masa yang 1 bulannya 2 kali kan. Gue ingat tuh gue kenapa ya 2 kali gitu. Ya udah, kemudian ya itu ke bodohan masa muda. Jadi gue malah ya, habis ngobrol-ngobrol kayak gini nih, gue malah pengen nanti kalau anak gue yang cewek udah dapat mens gitu ya, SMP udah mulai teratur tuh, gue mau ajarin dia gitu loh. Jadi sedini mungkin gue mau ngajarin dia, nggak kayak kita gitu kan, belajar dari kesalahan kita nih. Bener nggak sih? Kita tahu gila, gue taunya ini udah telat banget gitu, udah masuk ke pernikahan baru gue perhatiin gitu loh. Dulu gue nggak terlalu perhatiin gitu kan. Jadi menurut gue sih bagus sih, maksudnya sejak dini pun gitu kita diajarin kayak begini. Dulu kan banyak yang tabu padahal itu ilmu ya, kenapa ilmu tabu gitu. Iya, betul. Sebenarnya mungkin yang ngajar emang ngerti, jadi bilang tabu, jadi gurunya supaya karena dia nggak ngerti. Betul. Guru. Ya udah, kayaknya gitu dulu. Soalnya nanti kalau yang seru-seru lagi, nanti kita bakalan ngobrolin di Talks podcast kita yang akan datang. Berarti sebenarnya berarti tentang diri sendiri gitu ya, tentang apalagi tentang alat reproduksi kita gitu ya, itu penting sih kayaknya. Iya, betul. Kita akan lanjutannya ya. Iya, kita akan ngajakin Sekawati ya terutama ya untuk lebih aware, untuk lebih mencintai diri dengan mengenal diri, mencintai dengan mengenal gitu kan. Jadi kita mau bilang dulu yuk buat Sekawati semua, 1, 2, 3.
Wake up, Wake princess. Ya, Kita semoga ini. nih ya. Semoga Sekawati makin mengenal diri sendiri, bukan cuman tipe kulit yang di wajah kan ya Nas. Biasa kan Betul. perempuan itu Yang paling kelihatan peduli banget. Orang Kulit gue nggak kering, gitu. berminyak, kayak gimana Tapi gitu. sekawan yang punya istri juga perlu proaktif Betul. untuk memperhatikan istrinya. Oh iya, nggak perlu sampai ngecekin lendir bininya sih. Boleh juga kalau memang dia mau. Kan udah menikah. Bebas. Gue kebayang kalau ini, gue langsung kebayang Anas kalau Kusno tiap hari ngecekin lendirnya Anas. Jadi nggak Ya enggak Kalau tiap laki gua- hari lah. kalau laki gue bukan yang ngecek kayak gitu. Jadi nanya gini, kalau ketemu gue sore-sore pulang kerja gitu ditanyanya, basah apa kering gitu. Pusing loh. Bukan Karena nanyain gua ada pernah- makanan apaan gitu kan, basah Gua apa tuh kering. pernah ada satu ibu sharing ya, dia belum tahu metode MOB gitu, tapi suaminya itu yang nyatet gitu, kapan dia mens, kapan ya, ininya tiap bulan suaminya yang nyatet, bahkan yang ngingetin suaminya gitu. Oh kamu ini lagi kabur kan, enak banget kalau begitu kan. Soalnya Iya. juga Kawan, berkenaan sama ini. Jadilah suami yang proaktif. Amin. Soalnya itu Benar. berkaitan sama kesejahteraan suami juga, Betul. Betul, kesejahteraan keluarga juga kan. sama mood suami. Iya. Iya. Itu ya. Kawan yang Keluarga sejahtera, gereja sejahtera. Amin. Amin. Ya udah. berarti yang- Oke, bye-bye. Kok Ini bapak aja loh? untuk kawan yang single ini pengetahuan ya kan Bucul. mempraktek. Bukan. Karika udah nggak sabar mau lihat basah atau kering. Oh iya betul. Dia mau catat. Gua kagak penting. Mau basah atau mau kering kagak ada perbedaan gua mah. Ya udah. Kalau lah. Ya udah. Oke. lu orang kalau Bye. ngomongin yang selangkangan langsung deh ya. Ya udah. Jangan lupa untuk masuk ke IG kita. Iya. Sepatukaca.talk. Ya kalau mau komen di situ komen, kalau mau nanya terutama yang kita lagi bahas hari ini silahkan aja di situ, siapa tahu kita bisa bantu jawab. Dan nanti tunggu lagi topik kita yang selanjutnya ya, yang gak kalah seru mengenai basah-basah dan lembab-lembab ini. Sip. Basah kering. Oke. See you. Dadah, Bye. stay safe. Ciao. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.